Selamat datang semuanya. Selamat datang kembali di Tech One. Dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Kita akan membahas tentang pemain naturalisasi yang ada di timnas Indonesia, terutama di olahraga sepak bola. Bersama saya William sebagai host, dan kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama dua penggiat timnas yang sangat fanatik, senang mengikuti perkembangan timnas Indonesia, dan langsung kita sambut aja Bung Renaldi dan Bung Gibran. Bagaimana kabarnya, Bung? Kabarnya sangat baik ya, Bung. Kayak sehat aja sih sebenarnya. Dengan Bung Gibran? Alhamdulillah kabar baik. Makasih juga udah diundang ke acara ini. Ya, dan kali ini kita akan sedikit berbincang, Bung, sekalian. Kita akan membahas tentang pemain naturalisasi yang tadi udah saya bilang. Kebetulan Bung berdua ini adalah penggiat timnas, betul? Tuh. Ya, betul sekali. Udah ngikutin timnas dari umur berapa, Bung? Dari saya kecil. Dari kecil? Ya, dari 2000, umur 4 tahun lah. Bung Renaldi udah dari umur 4 tahun. Kalau saya sendiri dari SD lah kira-kira tuh mulai ngikutin pas AFF 2010. AFF 2010 zamannya Evan Dimas ya, Bung ya. Oke, dari Irfan Bahdim. Irfan Bahdim, oke. Tapi dari Baji juga sudah menunjukkan ya teman-teman ya, bisa lihat di sini. Buat para Waners yang mungkin tertarik dengan timnas juga mungkin memiliki baju yang sama ya seperti Bung sekalian. Oke, langsung aja saya akan menanyakan pertama sejarah nih, Bung. Mungkin Bung sekalian di sini udah familiar dengan adanya naturalisasi yang ada di timnas Indonesia gitu kan. Bagaimana sejarahnya naturalisasi ini ada gitu di Indonesia? Karena yang bisa kita lihat dari sejarah itu yang pertama kali muncul Christian Gonzalez, betul? Christian Gonzalez itu muncul di 2010 gitu kan. Dengan gol-golnya yang bikin kita tuh merasa bangkit gitu timnas kita. Setelah itu datang tadi yang seperti Bung bilang Irfan Bahdim, Stefano Lillipali, Diego Michel. Mereka juga membawa harapan sekaligus kontroversi. Nah, kalau menurut Bung sekalian, apakah dengan adanya naturalisasi ini pembinaan lokal kita itu gagal, Bung? Atau gimana menurut Bung Renal sendiri mungkin? Kalau dari saya sih pembinaan lokalnya kayak bisa disebut tuh kayak kurang. Jadi makanya kita tuh ngambil dari naturalisasi. Jadi makanya dari fenomena ini itu sebagai pemantik gitu loh buat PSSI dan buat kita sebagai warga Indonesia buat menaikkan level pemain lokal itu sendiri. Oh iya, untuk meningkatkan pelatihannya mungkin ya. Gimana kalau dari Bung Gibran? Ya, setuju dengan yang dibilang Bung Renal tadi ya. Tentu pembinaan ini sangat kurang sekali, makanya PSSI ini ingin memilih cara cepat dengan menaturalisasi pemain-pemain ini. Jadi diharapkan itu untuk PSSI bisa fokus juga lah ke pembinaan mudanya, jangan hanya timnas saja. Iya, mungkin untuk jangka panjang ya, Bung ya. Oke. Karena saya pun tambahin karena dari kompetisi dari anak kecil pun itu sangat kurang. Jadi buat anak kecil yang naik ke timnas agak susah karena nggak dibina dari awal. Oh iya, jadi apa ya, pembinaan lah istilah katanya ya, Bung ya. Oke. Saya mulai terbayang dan tergambar. Mungkin Bung sekalian di sini tidak terlalu kontroversi kepada pemain-pemain yang dinaturalisasi, melainkan kepada sang PSSI-nya. Karena pembinaan mereka ya. Oke. Mungkin emang bisa jadi sinyal lemahnya sih pembinaan di PSSI ini. Lalu kita semua itu tahu soal identitas, Bung. Identitas timnas Indonesia. Nah, saya ingin menanyakan tuh kayak pemain-pemain seperti misalkan Sandy Walsh atau mungkin Jordi Amat atau mungkin yang gak dari Indonesia, Bung tahu siapa? Ada Martin Paes yang mungkin darahnya itu tidak ada kaitannya dengan Indonesia. Nah, menurut Bung sekalian itu mereka ini gimana? Apakah mereka itu pantas untuk kita sambut dengan layak gitu loh? Apakah mereka harus kita sambut dengan layak? Karena mereka sendiri mungkin ada yang tidak ada hubungannya dengan darah Indonesia ya, Bung ya. Gimana menurut Bung Gibran dulu gimana? Kalau menurut saya, selagi dia memenuhi syarat untuk bermain di timnas Indonesia kita, itu harus kita sambut dengan sepenuh hati. Untuk kasus Martin Paes, karena dia tidak punya dari Indonesia, tapi neneknya beliau itu dia masuk ke dalam golongan Bleach First, jadi dia bisa dibilang eligible lah untuk masuk ke dalam timnas Indonesia kita. Jadi harus kita dukung terus loh. Kalau dari Bung Renal? Kalau saya sih, maksudnya orang Indonesia itu harus tetap dukung karena dia tuh bahkan menurut saya kayak pemain-pemain naturalisasi ini menunjukkan keseriusan mereka untuk membela timnas Indonesia. Mereka bela-belain buat selalu datang, bela-belain buat menjaga kesehatan mereka supaya di timnas itu dia merasa di timnas itu main bagus dan merasa layak dan diterima oleh masyarakat Indonesia ya.
Karena banyak kali sering dibedakan gitu Bung. Jadi dengan adanya pemain naturalisasi, rakyat Indonesia yang beberapa mungkin pundit-pundit bola merasa kita tidak memakai pemain lokal dan nge-treat mereka itu seakan-akan mereka bukan pemain dan ngebela timnas kita gitu loh. Saya kan mungkin sedikit membaca ya, ada beberapa pundit-pundit yang justru sangat benci gitu kepada mereka, kepada pelatihnya, dan lebih memilih untuk mengandalkan pemain-pemain lokal. Menurut Bung sendiri gimana? Apakah patut gitu loh kita menjelek-jelekan mereka? Nah itu sebenarnya menurut saya kalau datang pemain naturalisasi, menurut saya itu menjadi semangat buat pemain-pemain lokal karena kan merasa levelnya itu lebih tinggi. Jadi saingannya lebih berat. Ya, jadi itu buat saingan aja buat mereka supaya mereka tuh levelnya tuh lebih tinggi tuh kan sama kayak pemain naturalisasi. Saya lihat contohnya kan Rizky Ridho sendiri masih konsisten gitu masuk line up timnas kita walaupun dia main di liga lokal juga. Masih eksis ya Bung ya. Iya sih benar. Karena mereka ini ya bukan sebagai penghalang atau penghambat, yang melainkan sebagai acuan untuk terus berkompetisi dan masuk squad utama ya Bung ya. Iya, saya setuju. Oke, kita akan mungkin lanjut ke beberapa pertanyaan berikutnya Bung. Kita semua ini tahu lah ya tentang pro dan kontra yang dari tadi udah saya sebutin. Kayak mungkin kalau misalkan menang kita akan menyalahkan, kalau misalkan menang kita akan mendukung timnas, dan sedangkan saat kita kalah kita bukan hanya menjelekan satu timnas tapi hanya menyalahkan pelatih, menyalahkan pemain naturalisasi, dan mana itu sering menjadi konflik di internalnya sendiri gitu loh Bung. Jadi menurut Bung gimana nih, saat kita kalah atau saat kita menang, yang harus kita dukung itu satu timnas Indonesia atau hanya pemain-pemain tertentu saja Bung? Itu harus dukung satu timnas Indonesia, tapi itu harus objektif juga. Kadang kita tuh melihat di satu momen kita kalah, kita tuh hanya ngejat satu pemain itu, tapi ternyata sebenarnya ada benarnya juga. Tapi kita tuh nggak boleh hanya menyudutkan tanpa solusi gitu. Kalau misalkan dari pertandingan sebelumnya ada dari minor kayak dari strategi atau apa itu kan memang ada misalkan salah pelatih, tapi kita tuh nggak boleh terlalu menyudutkan, tapi harus tetap objektif gitu loh menurut saya. Iya, saya juga setuju sih, kayak kalau misalnya timnas bagus semua didukung, tapi kalau misalnya timnasnya lagi jelek malah menyudutkan ini salah. Nah menurut saya itu nggak bisa begitu sih. Kayak misalnya kalau timnasnya lagi down, ya udah kita support lagi sama-sama biar timnasnya bangkit lagi. Jangan kalau misalnya banyak pemain naturalisasi terus di line up ada pemain-pemain lokal malah menyudutkan pemain lokal gitu setara dia main di Liga Indonesia, kayak ini pasti kalah karena ini nggak bisa begitu. Iya benar sih, saya setuju. Karena seringkali kan warganet ini mungkin lebih lebih merasa lebih tahu dengan komentar-komentar yang pedas dan cacian kepada pemain-pemain di timnas kita. Iya sih, saya emang pro terhadap hal tersebut juga gitu loh, karena emang yang main itu yang sama-sama ya, karena satu timnas yaitu timnas Indonesia gitu loh. Oke, sekarang mari kita lihat latar belakang pemain-pemain Eropa nih Bung, seperti Tom Haye, Calvin Verdong, yang mereka dari Eropa itu tapi punya darah Indonesia. Kira-kira menurut Bung sendiri ya, ini Bung mungkin belum terlalu tahu mereka gitu, tapi dari yang Bung lihat kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka itu mau gitu membela timnas Indonesia? Karena menurut saya banyak warganet yang berkomentar tentang karena mereka tidak masuk timnas inti, timnas Belanda. Menurut saya sih itu tidak terlalu relevan ya. Mungkin ada dorongan-dorongan sendiri dari mereka. Nah, menurut Bung sendiri tuh gimana? Nah, kalau dari saya sendiri, saya kurang setuju sama pendapat Bung William, karena menurut saya memang pasti mereka pertama itu memang mengincar untuk bisa tembus timnas Belanda gitu loh. Tapi karena timnas Belanda ini levelnya lebih tinggi dan banyak saingannya sendiri gitu, jadi mungkin setelah muncul tawaran dari PSSI, jadi mereka berpikir untuk masuk ke timnas Indonesia. Selain itu juga ada faktor dukungan dari roots mereka, dari orang nenek tua mereka, dari kakek gitu mereka, ya, yang ngasih Indonesia mungkin bisa mendorong kemauan mereka lagi join timnas Indonesia gitu. Ya kalau dari saya sih sama kayak Gibran, karena yang saya baca dan saya tahu itu mereka tuh sebenarnya ada yang mengharapkan untuk ke timnas Belanda, tapi karena mereka level yang agak di bawah, jadi dia menerima tawaran dari timnas Indonesia, tapi nggak bisa menyampingkan juga mereka tuh ada dorongan dari orang tua, dari keluarga, dan mungkin setelah mereka melihat ada pemain-pemain naturalisasi yang di dalamnya dan merasa bahwa Indonesia itu kuat dan bisa bersaing, maka mereka memikirkan untuk
masuk ke timnas Indonesia. Mungkin emang sedikit pro dan kontra juga ya Bung ya, karena menurut saya sendiri jika mereka berpikiran seperti itu, maka mungkin saat mereka main di timnas Indonesia mereka tidak akan terlalu serius atau mungkin tidak akan all out, tapi mungkin nyatanya saat mereka main di timnas Indonesia mereka tetap all out dan serius ya. Iya. Bisa dilihat dari Tom Haye kalau main mungkin, atau Calvin Verdong, emang mereka all out untuk timnas Indonesia ya. Saya sedikit pro dan kontra sekali sih di bagian itu. Nah, itu kan tadi kalau misalkan kita dengar dari sudut pandang pemain naturalisasi ya. Nah, kalau dari pemain lokal, beberapa itu bilang kayak saya mah gak iri mau ada pemain naturalisasi, saya tetap bisa berjuang. Tapi ada beberapa pemain lokal juga yang menyalahkan keadaan. Kayak mereka menyalahkan kenapa sih PSSI lebih memilih naturalisasi daripada saya. Nah, menurut Bung sendiri itu gimana tanggapannya kepada pemain-pemain lokal yang seperti itu? Dari Bung Renal sendiri. Oh, dari pemain-pemain lokal yang mempermasalahkan ini, sebenarnya mereka tuh kayak menurut saya ya agak iri, dan mereka tuh nggak mau ada daya juang gitu loh di pemain lokal. Kalau kita bisa lihat case dari misalnya Ricky Kambuaya, Yakob Sayuri, dan bahkan Beckham Putra pun yang bisa dibilang apa ya, belum terlalu dilihat sebelumnya. Setelah dia menunjukkan bahwa mereka bisa dan layak di timnas, mereka kan bisa dipanggil. Jadi menurut saya pemain-pemain lokal yang mempermasalahkan ini kayak agak bisa dipertanyakan lah nasionalismenya aja gitu sih. Dari Bung Gibran? Iya, saya juga setuju. Menurut saya mereka tuh kayak kurang profesional gitu loh, karena banyak kok pemain-pemain lokal Liga 1 yang masih dipanggil ke timnas. Buktinya kemarin pas Garuda Polling kemarin ada Ricky Kambuaya dipanggil, Duo Sayuri, Yakob Yance dipanggil, Rizky Ridho dipanggil, kayak banyak nama-nama baru, bahkan Beckham Putra juga dipanggil gitu loh. Jadi menurut saya stop lah ngomong-ngomong gitu di media sosial, mendingan kalian fokus aja di lapangan, tingkatin performa kalian gitu loh, biar bisa dilirikin sama pelatih-pelatih timnas. Iya sih, tapi beberapa ini juga menyalahkan lagi-lagi kalau kita tarik benang merahnya Bung. Ini lagi-lagi berujung kepada kesalahan PSSI karena mereka tidak memberikan fasilitas kepada pemain-pemain tersebut untuk terus berkembang, terus berlatih yang layak dan mudah didapatkan gitu, betul lah? Ya balik lagi ke yang tadi kan, yang ke pembinaan di awal tadi. Pasti kalau pembinaannya bagus dari kecil, dari usia dini, dari akar, pasti nanti ke depannya ke atasnya pasti bakal bagus gitu loh. Emang intinya tuh di pembinaan, karena emang pembinaan kita tuh kurang banget, jadi susah ya gimana ya? Kuncinya tuh di situ sebenarnya, di pembinaan. Bisa lihat kalau timnas Jepang dari kecil tuh dia udah ada roots-nya udah jelas, udah ada roadmap-nya tuh udah jelas gitu loh mereka. Bahkan sesimpel lapangan bola susah gitu, lapangan bola yang beneran bola di Indonesia ini masih jarang dan mahal pun kalau ada ya kan. Sementara kalau kita lihat di mungkin negara yang sepak bolanya maju seperti London, Inggris atau mungkin Amerika, itu setiap RW itu ada, ibarat kata setiap RW jalan dikit temu lapangan, jalan dikit temu lapangan. Beda dengan Indonesia ini ya, emang mungkin bukan olahraga utama kali ya Bung ya. Nah, lanjut lagi kita akan membahas tentang mental. Apakah dari sisi pemain lokal ini, mereka itu saat pemain naturalisasi yang dipakai, mental mereka mungkin akan down juga ya. Dan menurut Bung sendiri, apa yang harus dilakukan supaya mental mereka itu tetap terjaga dan mereka tetap mau bersaing kepada pemain-pemain naturalisasi yang udah ditempatkan di timnas? Apa kira-kira yang bisa membuat mereka tetap semangat gitu loh untuk bersaing? Menurut saya tuh bisa dari pola pikir, karena pemain lokal ini kadang masih memikirkan kalau pemain naturalisasi itu pemain bule, padahal sebenarnya kan tuh sama aja, maksudnya sama-sama membawa nama Indonesia. Jadi iya, betul. Bisa diubah di pola pikir, karena semua itu sama, jadi semua tuh punya kesempatan, semua tuh kalau menunjukkan hal yang terbaik di latihan pasti bakal dipakai di pertandingan gitu sih. Setuju. Bener, pola pikir itu penting banget. Ini sama case-nya kayak pemain-pemain Liga 1 yang kalau ketemu pemain-pemain asing di liganya itu mereka takut. Jadi kalau bisa ya jangan takut dulu gitu loh, karena kita ini kan sama-sama makan nasi gitu loh, bisa dibilang. Jadi nggak perlu kayak takut mental begitu. Kayaknya yang dari Belanda makannya kentang sih Bung, tapi bukan nasi. Roti. Iya, roti mungkin mereka makannya. Tapi ya intinya sama-sama manusia lah ya, masih bisa bersaing gitu kan. Jadi ya jangan terlalu dipikirin secara mental atau pola pikir, tapi lebih perbanyak lagi di latihan supaya bisa bersaing gitu kan. Oke. Mungkin sekarang saya akan menanyakan dari sudut pandang PSSI. Mungkin Bung sendiri tidak terlalu familiar, tapi menurut Bung aja gitu ya. Nah, apa kata PSSI menurut Bung
yang mana mereka itu sering mengucapkan kita itu butuh naturalisasi, kita tidak terlalu butuh pembinaan, tapi kita butuhnya itu solusi jangka pendek, yang mana menurut ya netizen itu ya ini solusi jangka pendek dengan naturalisasi ini. Jadi menurut Bung Bung sendiri apa langkah yang tepat untuk PSSI lakukan supaya ini merupakan target jangka panjang gitu loh Bung? Nah, Karena kan sekarang kita udah yang mana target kita mungkin Piala Dunia, lolos Piala Dunia, ya level ASEAN itu mungkin kalau dibicarakan ya bukan level kita lagi gitu loh. Jadi menurut Bung Bung sendiri apa langkah yang tepat gitu loh? Karena mungkin ya satu pembinaan. Lalu apalagi gitu Bung yang bisa kita lakukan untuk target jangka panjang? ya balik lagi yang tadi pembinaan. Terus liga lokalnya juga kalau bisa dibenerin, karena saya lihat ini kepemimpinan PSSI di era sekarang ini mereka kayak fokusnya ke timnas gitu loh, kayak liganya ditinggalin. Bahkan kalau kita bahas liga putri juga nggak ada pembinaan usia muda kayak EPA yang dulu ada sekarang udah nggak ada gitu loh. Nah makanya itu kayak saya tuh agak kurang swag karena mereka tuh kayak mau all in buat Piala Dunia 2026. Terus ke depannya tuh kayak misalkan pemain-pemain naturalisasi ini kan 2026 kita nggak bisa, kan itu kan ada yang buat tua dan kayak buat jangka panjang itu agak kurang. Makanya itu benar yang dikata Bung Gibran, di liga lokal mungkin liga lokal udah berkembang sedikit kayak ada VAR, tapi itu kayak nggak di apa ya di Sistematikanya ya Iya. Bung, ya mungkin kayak jadwal tanding liganya atau mungkin scoutingnya dan lain-lain ya. Karena tadi yang Bung Gibran sebut juga Liga Putri itu walaupun tidak ada hubungannya ya tetap berpengaruh ke Penting. seluruh sepak bola Indonesia gitu kan ya. Iya, saya paham. Oke, mungkin saya akan sedikit bertanya tentang pertanyaan singkat. Apakah saat PSSI memecat Sintayong itu keputusan yang tepat, Bung? menurut saya kurang tepat. Kurang tepat dari Bung Gibran? Sama, menurut saya sangat tidak tepat ya, karena memecat pelatih di tengah kompetisi itu benar-benar salah. Ya. Karena menurut saya masih percaya Sintayong. Iya. Ya. Memecat pelatih di tengah kompetisi itu benar-benar salah, karena dan penggantinya pun Patrick Kluivert yang tidak punya pengalaman sementering Sintayong gitu. Iya sih. Saya setuju banget karena Patrick Kluivert ini hitungannya kita gambling, ya kan, gambling. Benar. Kita tuh belum tahu apakah Patrick Kluivert ini akan meloloskan Indonesia atau enggak. Tapi memecat Sintayong, mungkin saya masalah Patrick Kluivert ini dikesampingkan, tapi masalah memecat saat turnamen berjalan tuh menurut saya emang kurang etis dan apa ya, ibaratnya sedang berproses namun prosesnya itu di-cut ya. Sama saya kurang setuju sama konsep-konsep total football. Total football Belanda ya. Kayak nggak bisa. Susah banget kalau di Indonesia tuh kayak total football. Oh ya, kita mungkin bukan di situ ya Bung di bidang situ. total football kita masih belum bisa. Ya bukan budaya permainan kita karena di Asia itu juga jarang ada yang bermain total football sih saya lihat. Biasanya ya mainnya mungkin Low block aja gitu. low block, Main iya. iya. Dengan bahkan postur-postur Arab negara-negara Timur Tengah yang besar-besar mereka tidak main total football gitu ya. Karena kita bisa lihat dari hasilnya aja. Misal lawan Australia Lawan kemarin di Australia. awal pas debutnya pelatih baru 5-1. main menyerang dengan garis pertahanan yang tinggi itu, Iya. bisa lihat berapa skornya. Nggak bisa makanya Lawan Jepang. memang belum. Iya, Iya lawan lawan Jepang Jepang. juga. Kita bisa lihat Kacau. sangat dibantai. Singkat lagi pertanyaan singkat, apakah Bung Bung percaya Patrick Kluivert ini bisa membawa Indonesia lebih jauh daripada Sintayong membawa Indonesia? Ya kalau ngomongin percaya ya Harus percaya, kita harus percaya. Kita harus percaya. Tapi secara realistis menurut Ya Bung, kalau secara realistis, kalau lebih jauh dari Sintayong ya menurut saya belum ya, karena bisa dilihat aja pas lawan Jepang, kita itu di era Sintayong masih bisa ngasih perlawanan gitu loh, masih ada shoot on target, masih ada change created. Dan sedangkan kemarin di eranya Patrick Kluivert sendiri, waktu kita bertandang ke Jepang, bahkan shoot on target pun 0 gitu loh melawan Jepang. betul banget teman-teman, betul banget. Iya. Jadi singkat lagi, pertanyaan singkat lagi. Apakah Indonesia akan lolos Piala Dunia, Bung? Di era Patrick Kluivert ini. Kita sedikit membahas ke pelatihnya ya, karena pelatih kita sendiri juga naturalisasi, betul? Betul. Bukan naturalisasi tapi ya Ya. dari asing. Iya gitu. Gimana Bung, menurut? Kalau saya lihat dari round 4 ya, saya semua agak pesimis. Pesimis ya, apalagi kita melawan negara-negara Timur Tengah ya. Jujur, apalagi bisa kita ketemu Qatar. Wah, Aduh. iya. Kita inget Terakhir kita bertemu ya. Story kita kalau ketemu Qatar pasti selalu ada kartu merah. tuh. Terus kayak dari permainan sih kayak masih pesimis, tapi Kita harus percaya lagi-lagi Percaya. karena kita pendukung timnas Indonesia ya, kita harus percaya dan yakin kepada
timnas kita, bukan kepada satu orang, bukan kepada satu pelatih, tapi kepada seluruh timnas kita ya. Mungkin ya kita doakan yang terbaik aja untuk pelatih sekarang dan untuk keputusan PSSI lagi. Kita akan berlanjut ke next topik, itu tentang emosi di lapangan. Lagi-lagi bisa dibilang saat dulu mungkin saat Gonzales mencetak gol ke gawang Thailand zaman-zaman AFF, itu semuanya itu menjadi satu, semuanya mendukung, woi kita timnas kita mencetak gol. Tapi saat sekarang bisa kita lihat mungkin ada beberapa pihak yang kontra, Bung. Saat misalkan Rafael Struijk mencetak gol, lalu Calvin Verdong mencetak gol, ada beberapa pihak itu yang ini golnya ini kayak masih setengah hati untuk merayakan gitu, Bung. Nah, menurut Bung itu gimana? Apakah emosi yang terjadi di lapangan itu sudah membawa ke pihak luar dan kepada pendukung-pendukung itu untuk terpecah gitu, Bung? Menurut saya sih dari luarnya juga itu agak mensegmentasi gitu loh. Misalkan dia cuma suka pemain naturalisasi atau pemain-pemain yang ganteng. Menurut saya itu salah, karena kita tuh harus semua dukung timnas Indonesia. Terus kayak gitu sih, saya mikirnya gitu. Iya, balik ke yang tadi sih, sebenarnya kita ini kan satu Indonesia gitu loh. Siapapun yang main di timnas Indonesia, siapapun yang udah pakai lambang Garuda di dadanya, harus kita dukung gitu loh, harus kita support terus, mau dia dari mana. Lagi pula kan dia juga punya roots asli gitu loh dari Indonesia. Iya. Tapi memang ada sih saat-saat mungkin Rafael Struijk ngegolin atau Calvin Verdong ngegolin, pemain naturalisasi ngegolin, kita lagi-lagi mungkin mereka yang menyatukan kita gitu loh, walaupun mereka bukan pemain timnas asli, keturunan langsung atau straight dari Indonesia, tapi ya mereka yang membuat kita sebagai pecinta timnas itu bahagia bersama gitu loh kan. Iya, lagi-lagi emang emosi itu harus dikesampingkan ya, Bung ya, yang mana kita fokus mendukung lagi-lagi satu timnas Indonesia. Oke. Tapi dari Bung sendiri nih, gimana? Sedikit refleksi, apakah Bung ini menolak dengan adanya pemain naturalisasi atau mungkin mendukung atau setengah-setengah? Gimana, Bung? Dari Bung Reno lagi. Kalau saya sih mendukung ya, maksudnya dalam artian bukan mendukung konsep naturalisasinya, maksudnya tapi kita dukung pemain-pemain yang mau naturalisasi. Terus apa ya? Ya saya tuh berharap dari naturalisasi ini semua segmen di PSSI, semua di timnas Indonesia, di warga Indonesia itu ikut mendukung, tapi nggak mengesampingkan hal-hal yang fundamental kayak pembinaan dan lain-lain gitu sih. Tapi dengan kondisi sekarang yang kita narik naturalisasi sangat banyak, Bung setuju? Atau fine-fine aja? Atau fine aja sih. Fine-fine aja ya? Yang ditarik itu beneran emang mau dan berpotensi lah ya, jangan asal tarik. Karena mungkin ada beberapa pemain lokal yang potensinya sama. Betul. Tapi kita PSSI lebih memilih untuk memakai naturalisasi karena ya dia dalam tanda kutip naturalisasi gitu kan. Mungkin bermain di Liga Eropa tapi skillnya mungkin tetap sama gitu kan. Dari Bung Gibran sendiri gimana? Kalau saya sendiri setuju dengan naturalisasi. Namun Setuju. Saya setuju. Namun saya melihat sekarang itu untuk squad sekarang itu sudah cukup. Jadi tidak perlu ada naturalisasi tambahan lagi. Karena bisa dilihat dari naturalisasi sebelumnya yang era-era awal itu kayak Nathan Chuaon, Elkan Bagot, Rafael Struijk. Sekarang mereka sudah jarang gitu loh main. Jarang starting gitu loh. Sekarang mereka jadi di bangku cadangan gitu loh. Jadi menurut saya untuk sekarang sudah cukup sih, karena udah banyak lah pelapis-pelapisnya begitu. Striker pun kita udah ada oleh Romeni. Iya, sekarang sudah mendatangkan oleh Romeni. Kan pemain-pemain lokalnya juga udah mulai naik. Iya, Beckham Putra kemarin baru debut langsung bisa menyesuaikan. Iya sih ya, saya juga sebenarnya so-so gitu loh, Bung. Kayak saya setuju ada naturalisasi karena itu bisa lagi-lagi bisa jadi pemantik. Pemantik para pemain lokal untuk tetap semangat, tetap bersaing dan bahkan meningkatkan skill dari diri mereka sendiri agar bisa mendukung timnas gitu loh kan. Tapi ya lagi-lagi kalau misalkan semuanya diangkut ya jadi bahkan si pemain lokal itu jadi gak ada kesempatan untuk berkembang ya kan. Ya saya lumayan pro dan kontra, tapi ya setuju. Tapi menurut Bung sendiri, kita itu butuh atau kita hanya mau? Kita memang butuh pemain naturalisasi atau kita hanya ya asal tarik aja? Menurut Bung ke PSSI sekarang? Menurut saya kita butuh ya, karena PSSI sekarang ini kan targetnya jelas Piala Dunia. Iya, jadi dengan kualitas pemain-pemain yang sekarang tentu butuh untuk pemain-pemain naturalisasi gitu. Dan sekarang pun
pemain naturalisasi menurut saya balik lagi yang tadi udah cukup gitu loh. Dengan ada striker oleh Romeni, di belakang ada JIZ, di belakang ada Tom Haye gitu. Cukup sih menurut saya. Dari Bung Renal? Sama sih, kurang lebih sama kayak Bung Gibran. Karena ya lagi-lagi saya tuh sebenarnya kurang suka saat timnas kita itu disebutnya timnas Hindia Belanda. Betul. Karena ya kita bukan naturalisasi karena mereka Belanda. iya, karena emang mereka ada keturunan Indonesia dan mereka mau berjuang untuk timnas Indonesia. Betul. Dan saat mereka di lapangan juga yang mereka nyanyikan adalah lagu Indonesia Raya. Bahkan mereka lebih menunjukkan pride-nya. Kayak Hapner beneran main pakai hati gitu loh. Oke, kalau gitu sekarang saya mau sedikit trivia quiz. Dari Bung Renal, sebutkan 3 pemain naturalisasi yang menurut Bung Renal itu sangat cocok di Indonesia. Dan sangat Dari all out sekarang- mainnya. Sekarang Iya, di era sepanjang naturalisasi, sejarah naturalisasi. pemain paling saya suka Irfan Bahdim satu. Irfan Bahdim, Terus Gonzales, Gonzales, sama saya tuh suka banget sama Beto. Beto. Betul Gonzales. Tidak ada yang dari era sekarang. Kayak kalau dari sekarang sih, pokoknya kalau all time itu 3 itu. Iya. Kalau dari sekarang mungkin saya suka banget sama Ole sih. Oleh Romeni ya. Romeni. Karena dia striker naturalisasi, bukan striker naturalisasi pertama, tapi striker apa ya sebetulnya? Striker tajam yang kita Striker tajam yang baru akhirnya kita dapatkan. Karena selama ini ya kita bermain tanpa cuma striker. bermain sama striker. Rafael Struijk itu bukan striker ya, dia Dia winger. winger. Iya, iya. Oke. Kalau gitu dari Bung Gibran, top Kalau dari 3? saya top 3 all time. Saya suka Gonzales, Christian Gonzales, terus Stefano Lillipali, sama ada JZ untuk daerah saya. Jesus. Yes. JZ. Jesus ya. Stefano Lillipali, Jesus sama Gonzales. Gonzales. Irfan Bahdim nggak masuk ya? Irfan Bahdim keempat mungkin bisa. Oh, Irfan Bahdim. Bisa ya. Oke, kalau gitu sedikit trivia quiz lagi. Menurut Bung Gibran dan Bung Renaldi, apakah bukan apakah. Era terbaik timnas menurut Bung masing-masing itu ada di mana? Dari Bung Gibran dulu. Era terbaik timnas. Menurut saya era terbaik timnas itu ada di eranya Sintayong, di mana kita untuk Piala Asia U23 kita untuk pertama kalinya tembus ke semifinal. Itu kita hampir bisa masuk ke Olimpiade kalau kita juara 3 di situ. Terus untuk pertama kalinya kita lolos ke quarter final Piala Asia Senior. Terus untuk pertama kalinya kita bisa masuk ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Ya itu dia sih, di era Sintayong menurut saya sangat berperan. Oh iya. Kalau dari Bung Renal, Kalau saya sih sama ya dari eranya Sintayong, karena kalau kita lihat misalkan di 2010 itu sangat kelam. ya. Masa-masa kelam. Terus di zaman Simon McManamy. Wow. Wow. 170 tuh. Iya. Terus kalau di Sintayong kan kita tuh naik banget dan Peringkat Iya, FIFA kita pun kita naik. nyetak sejarah di U23 di dunia senior. Merata ya. Kenapa? Kalau dari saya sendiri mungkin tidak terlalu maju yang prestasinya sangat signifikan atau gimana, tapi ini era ini yang membuat saya jatuh cinta sama timnas gitu. Era Alfred Riedel. Alfred Riedel. Yang mana itu mungkin saat saya masih kecil gitu, itu coach itu yang membuat saya cinta kepada timnas karena dia berhasil mendapatkan AFF. Tahun berapa ya saya lupa. Intinya dia pernah mendapatkan AFF dan situ saya cinta timnas karena dia berhasil memenangkan ini. Yang mana Alfred Riedel saat itu jadi pelatihnya. Jadi menurut saya bukan era terbaik timnas dalam prestasi, tapi itu era terbaik menurut saya pribadi karena memberikan kesan timnas yang baik kepada saya. Oke. Sama ada satu yang underrated menurut saya tuh era Luis Milla, tapi walaupun cuman sedikit ya. Iya, Era Luis Milla ya. Oh ya 2016. Asian Games 2018. Ya. Oke, teman-teman dari dari Tech One. Sekian pembahasan tentang pemain naturalisasi timnas pada hari ini dengan Bung Gibran dan Bung Renal. Terima kasih banget Bung sudah meluangkan waktunya di sini sebagai fans timnas sejati lah ya. Semoga harapan kita itu sama semuanya, mau ada pemain naturalisasi atau tidak, intinya kita tetap mendukung satu timnas, yaitu timnas Indonesia. Betul. Untuk apalagi lolos Piala Dunia ya Bung ya. Amin. Amin banget teman-teman untuk lolos Piala Dunia. Jadi sampai sini aja untuk Tech One kali ini, episode kali ini. Saya sebagai host Willem Meteo akan pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih Bung. Terima kasih. Semoga tetap mendukung timnas
dan tetap yakin kepada timnas kita. Amin. Siapapun pemainnya, siapapun pelatihnya, siapapun PSSI-nya gimana kalau PSSI-nya? Tetap dukung. Dengan ketum sekarang gimana, Bung? Udah jadi lanjut lagi gimana dengan ketum sekarang, Bung? Coba dari Nggak susah ya dengan ketum sekarang, mungkin dia punya kepentingan Ya mungkin dengan ya gitulah. Oke. Itu aja dari saya. Sekian untuk Warner semuanya. Jangan lupa nantikan kami di episode berikutnya. Bye-bye.